Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pendidikan di Indonesia. Adapun anggota kelompok saya yaitu Alam Nur, Putri Srigandisari, Nurwafisa, Marlian, dan Misrawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Nur, NIM H022 1310. Baiklah, di sini saya selaku sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi karakteristik sistem pendidikan nasional Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Raja Muharjo sebagai berikut. Karakteristik sosial budaya. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan lama dan asli. Kebudayaan baru yang dikembangkan menuju arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebinekaan yang satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Sistem pendidikan Indonesia harus menyerap dan mengembangkan karakteristik geografi, demografis, sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, untuk materi kedua yaitu karakteristik tujuan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa dan segala sektor, politik, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Yang makin menjadi kuat dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara dan negara sehingga mampu menghadapi gejolak apapun. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebanggaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Srigandisari dengan NIM H0221312. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. Langsung saja, karakteristik kesisteman. Pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan untuk berusaha mencapai tujuan nasional. Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang menganut asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan nasional mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas 3 jalur utama, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum peserta didik dan tenaga kependidikan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan secara terpusat dan tidak terpusat. Transformasi administrasi dilaksanakan secara sentralisasi, sedangkan transformasi edukatif di satuan pendidikan dilaksanakan secara desentralisasi.
Penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Pendidikan nasional memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan tujuan yang hendak dicapai, serta memudahkan satuan-satuan dan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Kebijakan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003. Diundangkan oleh Meseng Bambang Kesowo pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 agar setiap orang mengetahuinya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrawati dengan NIM H02213119. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 dan penjelasan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 8 Juli 2003 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas mencabut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing. Lembaran Negara Tahun 1960 Tahun 1505 tambahan Lembaran Negara Nomor 2103. Selanjutnya, Sistem Pendidikan Nasional Indonesia mempunyai suprasistem, yaitu pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual, yang modern dan memiliki institusi-institusi yang mantap dan teknologi yang maju, yang berdasarkan kekeluargaan yang di dalamnya berlangsung keselarasan, keserasian, dan kelembagaan. Maksud bagi sistem pendidikan diantaranya adalah mahasiswa, dosen, dan fasilitas serta saran yang mendukung terlaksananya proses belajar mengajar. Calon mahasiswa perguruan tinggi adalah masyarakat Indonesia yang telah mengecap dan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah hingga sekolah menengah atas dibuktikan dengan surat keterangan lulus. Selain itu, untuk dapat diterima di perguruan tinggi, calon mahasiswa tersebut harus memenuhi beberapa syarat, antara lain lulus ujian masuk ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini, penerimaan mahasiswa baru setiap perguruan tinggi diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seleksi. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Marlian. Langsung saja saya melanjutkan materinya. Penerimaan mahasiswa baru ini harus diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan khusus PT yang bersangkutan. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Fasilitas dan sarana pendukung pembelajaran dapat berupa kurikulum perkuliahan, ruang perkuliahan, laboratorium, bengkel bekerja, media-media pendidikan, dan sebagainya. Ketiga faktor tersebut saling tergantung dan mempengaruhi satu sama lain dalam menciptakan pembelajaran yang berhasil. Bila dosen dan mahasiswanya cukup baik, misalnya, namun sarana dan fasilitas pendukungnya tidak memadai, maka jangan diharapkan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Akibatnya, mutu lulusan pun tidak dapat diharapkan sesuai dengan yang digariskan. Selain itu, pemerintahan juga ikut mengatur proses belajar mengajar melalui suatu sistem pendidikan nasional Indonesia, yaitu berupa perundangan yang berlaku di Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 hingga peraturan menteri yang berlaku sekarang. Mungkin itu yang sempat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.